Selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Malam ini kita bersyukur kalau kita boleh mengikuti ibadah persekutuan doa Rabu online ini. Saudara tahu bahwa setiap kesempatan untuk dapat bersekutu bersama dan untuk bersama-sama menghadap hadirat Tuhan, itu adalah suatu pemberian, suatu anugerah yang indah dari Tuhan bagi kita. Karena itu malam ini, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita dan mengarahkan hati kita kepadanya dengan mengambil waktu saat teduh. Amin. Saudara-saudara, malam ini Allah telah mengundang kita untuk datang menghampiri hadirat-Nya. Karena itu mari kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar, mari kita datang menyembah-Nya di dalam kekudusan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Hanya bagi Dia segala pujian dan sembah syukur kita. Bersama-sama kita memasuki hadirat Tuhan dengan tersungkur dan menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Oh, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat
Tuhan baik. Tuhan, kami mau bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami tahu tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu bahwa kalau hari ini kami masih boleh bangun, kami masih boleh memiliki nafas kehidupan, kami masih punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sahabat-sahabat, untuk rekan-rekan sekerja di dalam Kristus, untuk saudara-saudara kami seiman di dalam Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk komunitas gereja yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu setiap langkah kami tidak ada satupun yang luput dari tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu sungguh-sungguh malam hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau buka hati kami mau menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu inilah satu kesempatan kami boleh dekat dengan Engkau, Allah kami, sahabat dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara, doa dan pujian seharusnya bukanlah sekedar rangkaian kata yang bernada indah, yang diucapkan tanpa makna dan hanya sekedar rutinitas. Doa dan pujian adalah salah satu cara kita untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Nya lebih dulu kepada kita, lewat setiap berkat-Nya, lewat pekerjaan tangannya dalam hidup kita setiap hari, dan terlebih lewat anak-Nya yang telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Hari ini, malam ini saudara, kita ungkapkan kasih kita kepada Tuhan lewat pujian ini. Mari kita nyatakan, Tuhan, aku sungguh mengasihi-Mu, dengan segenap hati dan jiwaku, aku mengasihi-Mu. Dan aku rindu, aku boleh selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari kita nyatakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan malam ini saudara. Tuhan, aku mengasihi-Mu karena Engkau telah mengasihiku lebih dulu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita senantiasa, bahwa hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, malam kini kita akan berdoa syafaat. Yang pertama-tama kita akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh pelosok negeri. Kiranya Tuhan yang pelihara dan Tuhan berkati mereka. Dan Tuhan juga yang memakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Karena pada masa sukar seperti sekarang inilah saatnya kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan. Kita juga akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan agar boleh kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali kepada ajaran yang benar, untuk boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan membawa jiwa-jiwa diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan di setiap pelosok negeri Tuhan. Kami tahu bahwa masa pandemi ini juga membawa kesusahan bagi mereka. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau Tuhan yang memelihara mereka, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka, dan Engkau juga yang memelihara iman mereka untuk boleh tetap di dalam Engkau. Tuhan juga yang memberkati mereka dengan limpah luar biasa, sehingga sungguh Tuhan, di dalam masa sukar ini, di saat orang-orang sedang mengalami kesusahan, justru hamba-hamba Tuhan boleh menjadi saluran berkat yang limpah bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga hidup mereka menjadi kesaksian dan kemuliaan buat nama Tuhan. Dan lewat kesaksian tersebut boleh banyak jiwa dimenangkan buat kerajaan surga. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau juga yang memperlengkapi mereka Tuhan dengan hikmat, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh Tuhan setiap firman Tuhan yang mereka sampaikan itu boleh sungguh-sungguh menjadi firman yang berkuasa, yang menjamah hati setiap banyak orang. Karena kami tahu ada banyak orang yang membutuhkan Tuhan pada saat ini. Tuhan yang memakai mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa tersebut Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat di Indonesia. Kami berdoa agar lewat masa sukar ini, gereja Tuhan boleh membawa kesaksian yang indah bagi lingkungan di mana mereka ditempatkan. Agar sungguh Tuhan, gereja-gereja Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Tuhan, kami tahu masa-masa ini mungkin adalah waktunya Tuhan menguji gereja-gerejamu, agar gereja-gereja Tuhan boleh bertobat kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati pelayan-pelayan-Mu dan menyatakan kebenaran-Mu, agar sungguh setiap gereja boleh kembali melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi saksi yang indah di tengah dunia dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kira berkat Tuhan tercurah bagi gereja-gereja-Mu, dan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kira lewat masa pandemi ini, sekalipun kami tidak dapat beribadah di gereja, tetapi kira iman percaya kami makin dikuatkan, makin bertumbuh, makin berbuah di dalam Kristus. Kiranya anak-anak Tuhan boleh tetap setia, bahkan justru makin setia beribadah sekalipun secara online. Dan Tuhan, sekalipun umat-Mu saat ini mungkin mengalami kesulitan karena COVID ini, bagi ekonomi, baik secara ekonomi maupun hal yang lainnya, tapi Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan pelihara mereka, dan Tuhan jadikan anak-anak Tuhan saluran berkat dimanapun mereka ditempatkan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan senantiasa memelihara kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami buat gereja-Mu, buat anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk pemerintah dan jajarannya. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat dan marifat untuk dapat membuat keputusan terbaik agar dapat membawa bangsa ini keluar dari pandemi dengan selamat. Kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemerintah Indonesia. Kami tahu bahwa bukan hal yang mudah untuk dapat mengatasi segala persoalan yang timbul karena pandemi ini. Baik dalam segi pendidikan, ekonomi, juga kesehatan. Tapi Tuhan, kami berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin yang bekerja dan mengambil keputusan. Tuhan, berikan mereka hikmat marifat. Mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, berikan mereka hikmat
agar setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang terbaik bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan taruhkan hati yang takut akan Allah di dalam mereka, hati yang sungguh-sungguh mengasihi rakyat negeri ini, hati yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Kami berdoa, kiranya tangan Tuhan sendiri yang menopang dan menuntun para pemimpin negeri ini. Dan bagi setiap orang yang mempunyai rencana jahat atas negeri ini, yang hendak menghancurkan bangsa kami dengan berbagai pemikiran-pemikiran licik, Tuhan kami berdoa, kiranya tangan-Mu sendiri yang menghalangi jalan mereka. Tuhan selamatkan bangsa kami, dan Tuhan genapkanlah rencana-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita juga akan berdoa untuk setiap orang yang mengalami masa sukar karena dampak dari COVID ini. Kiranya Tuhan pelihara orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kekurangan, yang mungkin usahanya jadi bangkrut. Tuhan yang pelihara mereka, dan bagi anak-anak Tuhan, agar anak Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama dalam masa sukar ini. Kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa buat orang-orang yang saat ini mungkin sedang berjuang di dalam kesusahan karena masa COVID ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang usahanya mundur atau malah mungkin bangkrut. Mereka yang menderita sakit penyakit karena COVID ini. Mereka yang mungkin kehilangan keluarga mereka karena COVID ini. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka semua. Mereka yang kekurangan, kiranya Tuhan yang cukupkan apa yang mereka butuhkan. Mereka yang sedang dalam sakit penyakit, Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Mereka yang sedang kehilangan pekerjaan, Tuhan jangan biarkan mereka menjadi putus asa, tapi bangkitkan mereka kembali, berikan jalan keluar untuk masalah mereka, agar mereka boleh kembali mendapatkan pekerjaan, membangun kembali usaha mereka, dan dicukupkan atas kehidupannya. Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang bekerja. Kami percaya masa-masa ini bukan terjadi begitu saja di luar kehendak Tuhan, tapi karena ini adalah kehendak Tuhan, kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja, terutama untuk anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau yang memelihara satu demi satu, Engkau yang bangkitkan kami kembali, dan Engkau yang tolong agar kami pun anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir kita akan berdoa untuk orang-orang yang berjuang bersama melawan COVID. Hari-hari ini kita tahu bahwa angka kenaikan kasus positif COVID itu sangat luar biasa. Angka kematiannya juga menanjak dengan luar biasa. Kita tahu butuh kerjasama yang luar biasa dari seluruh bangsa ini agar pandemi ini boleh berlalu. Karena itu mari bersama kita berdoa untuk orang-orang yang berjuang, untuk para peneliti yang sedang berusaha menemukan obat dan vaksin, untuk para tenaga kesehatan yang sedang merawat mereka yang sakit, untuk orang-orang yang tetap bekerja selama masa pandemi ini karena mereka ada di bidang yang vital, untuk para penentu kebijakan agar mereka membuat keputusan yang benar, dan seluruh masyarakat agar boleh menyadari pentingnya menjalankan protokol kesehatan demi berakhirnya pandemi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau berdoa ya Allah. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang menolong kami agar kami boleh keluar dari pandemi ini dengan selamat. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang berjuang agar pandemi ini boleh berlalu. Untuk para peneliti yang sedang berusaha menemukan obat dan vaksin yang tepat untuk mengatasi COVID ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Tuhan lindungi dan jaga mereka. Tuhan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan jauhkan mereka dari, jangan sampai mereka tertular virus tersebut pada saat mereka meneliti. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang sedang merawat orang-orang sakit di sana. Kami tahu mereka sudah kelelahan, tapi kami berdoa Tuhan berikan kekuatan buat mereka, berikan kesehatan, bangkitkan imunitas di dalam tubuh mereka agar jangan sampai mereka tertular. Berikan hikmat di dalam pikiran mereka agar mereka boleh membuat keputusan-keputusan yang tepat, diagnosa dan terapi yang tepat untuk setiap pasien.
Tuhan juga berikan hati yang sabar, hati yang penuh dengan kasih saat melayani pasien, agar apa yang mereka lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi dengan kasih mereka melakukannya, sehingga sungguh itu menjadi berkat buat setiap pasien. Dan setiap pasien yang diobati, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja. Kami juga berdoa untuk para penentu kebijakan, urapi mereka agar mereka buat putusan yang tepat. Dan terakhir Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat Indonesia yang saat ini Tuhan masih banyak sekali Tuhan yang masih keras kepala dan bandel dan tidak mau mempercayakan ini. Tapi kami berdoa Tuhan, jamah mereka. Jamah Tuhan agar kiranya setiap peraturan dibuat pemerintah boleh ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga sungguh Tuhan, saat kami patuh kami tahu ini akan berlalu. Pada waktunya pandemi ini akan berlalu. Tuhan jamah, Tuhan yang bekerja di dalam setiap lapisan masyarakat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, terakhir saya mau ajak kita semua untuk berdoa buat keluarga kita masing-masing, buat saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita masing-masing. Siapa yang saudara ingat di dalam pikiran saudara, mari kita doakan bersama-sama. Agar kiranya iman mereka boleh tetap dikuatkan, kesehatan mereka boleh tetap dijaga oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami ya Bapa. Orang-orang yang kami kasihi, kiranya Tuhan juga yang menjaga dan melindungi mereka. Dan terlebih kami berdoa kiranya iman percaya mereka boleh tetap di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menjaga melindungi agar orang-orang yang kami kasihi jangan sampai terkena virus ini Bapa. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kasih pemeliharaan Tuhan atas kami. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk rangkaian doa kami malam ini yang kami mau serahkan dan taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau mendengar doa-doa kami dan Tuhan Kau yang akan menjawab doa-doa kami pada waktunya seperti apa yang menjadi rencana Tuhan. Kami mau menyerahkan segenap doa kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara, malam hari ini kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Sari. Bersama-sama kita akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Kami persilakan untuk hambanya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Salam sehat selalu. Bersyukur kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan kembali bagian firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita merenungkan bersama bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari demi hari yang telah kami lalui hingga hari ini. Tiba kami boleh merenungkan kembali bagian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong hamba-Mu dan juga menolong setiap jemaat yang boleh mendengarkan, menyaksikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 21 ayat yang ke-17 menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Banyak orang di dunia ini berusaha mengartikan apa itu cinta. Pendapat umum mengatakan cinta adalah suatu emosi atau perasaan positif mengenai kasih sayang, mengenai kebaikan yang terdapat dalam diri manusia yang ditujukan kepada manusia lain atau objek lain di sekitarnya. Namun tidak sedikit pula ahli mengatakan
bahwa cinta itu sulit dijelaskan secara tuntas karena lebih berhubungan dengan emosi, bukan dengan logika. Benarkah demikian? Terlepas kita setuju atau tidak, terkadang arti cinta itu dinilai remeh sebelah mata. Dan pada kenyataannya pun tidak mudah bagi kita untuk mengerti arti cinta jika kita belum pernah merasakan mencintai atau dicintai. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, apakah engkau mengasihiku? Sebuah narasi yang mengisahkan percakapan antara Kristus yang bangkit dengan Petrus. Tidak mudah memang untuk memahami dalamnya kasih Allah bagi kita. Karena kesombongan kita, karena ketakutan kita tidak bisa memahami betapa tidak layaknya kita dan betapa luar biasanya kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Saya berusaha membayangkan ketika saya berada di antara percakapan Kristus dan Petrus. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, Kristus ketika bertanya, mengajukan pertanyaan, menatap dalam mata Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yang menjadi perhatian perenungan kita adalah pertanyaan yang hampir sama ditanyakan hingga 3 kali. Seperti yang tadi kita baca di ayat yang ke-17. Dengan raut sedih, Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu dalamnya hatiku. Aku mengasihi engkau. Secara jujur, tidak mudah bagi Petrus untuk berkata, aku mengasihi engkau. Hingga akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak sanggup mengasihi Tuhan seperti yang pernah dia janjikan dulu. Dia berjanji memberikan nyawanya, tetapi yang dia berikan justru mulut yang menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus dari Nazaret. Petrus dituduh menjadi murid, belum dianggap sebagai komplotan Yesus. Dan dia menyangkalnya. Sungguh betapa besar dosa Petrus. Dengan keadaan seperti ini bagaimana mungkin Petrus berani mengklaim, berani mengaku bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ketika waktu Kristus tiba, komitmen emosi yang dulu meluap-luap kini hilang, lenyap oleh karena ketakutan yang mendorong Petrus menyangkal hingga 3 kali sebelum ayam berkokok. Maka Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, ketiga pertanyaan yang menebus kembali ketiga penyangkalan Petrus. Pertanyaan yang menghancurkan hati Petrus. Yesus menunjukkan cara yang sama untuk memanggil kembali Petrus, untuk merangkul kembali Petrus. Maka Yesus mengatakan dalam ayat ke-18 bahwa Petrus akan sanggup mengasihi Kristus. Sejarah mencatat bahwa sungguh Petrus akan dibawa ke tempat yang menakutkan, bahkan mati bagi Yesus. Sesuai dengan janji yang pernah ia ucapkan, dia benar-benar mati bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah terlebih dahulu Yesus berkenan menghampiri Petrus yang gagal dan menyatakan kasih-Nya. Pengalaman hidup Petrus ini mungkin pernah kita alami dulu. Dulu kita begitu menggebu-gebu bagi Kristus dan gerejanya, pelayanannya. Kita rela berkorban waktu, tenaga, materi, bahkan mungkin kita menasarkan sesuatu sebagai bukti cinta kita kepada Kristus. Namun
Mungkin kesombongan pernah merasuki kita. Kita berkata, dulu aku bisa ini, bisa itu. Dulu aku mampu melayani ini dan itu. Semua karena aku bisa, semua karena aku hebat dan aku mampu. Buktinya semua pelayanan berjalan lancar dan berkembang. Kesombongan mungkin mengatakan bahwa kita layak dikasihi Kristus. Kesombongan mungkin mengatakan bahwa kita pantas mendapatkan hormat dari manusia. Namun seiring berjalannya waktu, jika kita sungguh-sungguh merenungkan, banyak hal pun mungkin telah berubah. Ketika krisis itu tiba, mungkin kasih kita, kesetiaan kita akan ibadah, pelayanan, bahkan kepada Kristus dan gerejanya perlahan memudar. Jika kita menanyakan kepada diri kita, jauh di lubuk hati kita, apakah sungguh memang kita layak mendapatkan kasih Kristus atas segala pencapaian keberhasilan kita? Atau mungkin kita tertekan dalam karena segala kegagalan-kegagalan kita dulu. Bapak Ibu sekalian, entah berapa kali jemaat bertanya kepada saya, kapan COVID ini cepat beres? Kapan bisa melayani dan beribadah kembali seperti dulu? Kalau terus-terusan seperti ini, online, ibadah online, doa online, semua serba online, sepertinya tidak mengerjakan apa-apa. Saya takut jadi keenakan dan malas melayani lagi. Tuhan masih kasih saya kesempatan gak ya untuk ibadah dan melayani seperti dulu? Bapak Ibu sekalian, kenyataannya pandemi saat ini telah membatasi, bahkan telah mengubah banyak hal rutinitas kita yang dulu sering kita lakukan. Dan bisa saja membuat kita tergoda, terlena, bahkan kasih kita, ketaatan kita dalam ibadah maupun pelayanan kita pun perlahan memudar. Malam hari ini, melalui firman Tuhan dan kebenarannya, melalui narasi percakapan Yesus dan Petrus, saya kembali mengajak kita sekalian, Bapak, Ibu, dan juga saya secara pribadi, dalam keheningan stay at home, dalam masa pandemi ini, di mana banyak ibadah tatap muka telah ditiadakan, di mana kesibukan rutinitas kita sehari-hari dalam pelayanan kita di gereja ini berubah menjadi keheningan, berubah menjadi kejenuhan. Adalah baik di masa pandemi ini kita merefleksikan kembali, kita bertanya lagi dalam diri kita, apakah di masa ini Tuhan masih mendapati kasih kita, masih mendapatkan kesetiaan kita, kemurnian, motivasi iman kita, ibadah kita, dan juga pelayanan kita. Kita kira pandemi ini hanya sebulan 2 bulan, paling lama 3 bulan. Tetapi hingga kini mau berjalan 7 bulan dan mungkin entah sampai kapan. Jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kasih kita, cinta kita, kesetiaan kita biarkan memudar begitu saja. Sama seperti Yesus menemukan Petrus tanpa narasi percakapan Yesus dan Petrus pun. Yesus tahu kedalaman hati, isi pikiran Petrus. Dalam kemahatauannya Yesus tahu apa yang akan Petrus lakukan, apa yang akan ia katakan. Begitu pula dengan kita. Tanpa saya bertanya pun, tanpa saya membawakan firman Tuhan ini, Tuhan tahu isi hati, motivasi yang ada dalam hati saya dan juga hati Bapak Ibu sekalian. Mengutip perkataan seorang penulis dan pengajar Kristen bernama Hayden Robinson, ia berkata, Allah tidak mengasihi karena kita layak mendapatkan kasih-Nya
Atau memang kita pantas karena kita hebat dalam melayani? Atau telah seberapa lama kita mengikut Dia? Dia mengasihi bahkan menganggap engkau dan juga saya sebagai sahabat, sebagai rekan sekerja. Apapun keadaan kita, seberapapun kegagalan yang pernah kita alami. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena apa yang dilakukan Yesus bagi kita, kita tahu Allah selalu mengasihi kita, tangannya selalu terbuka bagi kita. Kebenaran yang sederhana ini seharusnya menguatkan kita, meneguhkan sukacita kita untuk kita tetap setia beribadah online, berdoa meskipun itu melalui online. Tetap bersukacita, memiliki pengharapan di tengah-tengah pandemi yang entah sampai kapan. Kiranya cinta kita tidak hanya sekedar wacana kata belaka, tetapi seharusnya menjadi bukti nyata kita kepada Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, mari kita bekerja selama masih siang, selama masih diberikan kesempatan, selama nafas masih berhembus, kita nyatakan cinta kita melalui kesetiaan kita dalam beribadah, dalam iman kita, kesaksian hidup kita, dan kita melayani Dia apapun yang kita bisa. Yesus telah memberikan segalanya bagi kita, bahkan nyawanya. Masih relakah kita untuk membalas kasih-Nya? Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kami, meneguhkan kami. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar lewat kata-kata, tetapi melalui aksi yang nyata. Mampukan kami Tuhan, hati yang keras, hati yang sombong, Engkau gantikan dengan hati yang mau belajar dan diajar. Hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang penuh sukacita, meskipun di waktu-waktu yang kami tidak tahu, entah sampai kapan ini akan berakhir. Waktu-waktu ini boleh kami pakai untuk kembali merefleksikan relasi kami dengan Engkau, memulihkan kembali relasi-relasi yang mungkin sudah jauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, dan penyertaan Allah Roh Kudus memampukan engkau dan juga saya untuk tetap setia mengasihinya hingga Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh.